I did it my way. What is a man? What has he got? If not himself. Bitcoin ETF net flow minus 1,3 billion US dollar. Ini merupakan net flow terbesar dalam 1 tahun ke belakang. Besok lusa juga ada FOMC interest rate decision. Yang jadi pertanyaan adalah apa dampaknya ke market? Apakah ini merupakan tanda bottom atau justru merupakan awal dari drop yang lebih besar? Kita akan bahas hal itu beserta teknikalnya di video kali ini ya, secara singkat, padat, dan juga jelas. Jelas banget gak tuh? Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data tanpa ada bias ke sisi bull maupun sisi bear. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan update-nya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Kalau nggak suka ya dislike aja supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Bukan saya kok yang rugi. Oh iya, Cuan Kripto ini juga ada grup Telegram ya. Di grup itu kita ngebahas analisis banyak koin, sekaligus saya juga sharing kapan saya masuk market, di koin apa dan harga berapanya. Yang mau join nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis. Pertama itu kita ngeliat seminggu ke belakang net flow ETF ini terparah sejak 1 tahun terakhir. Weekly outflow-nya itu mencapai 1,33 billion US dollar. Biasanya itu kita ngeliat inflow yang besar, sekarang itu justru kita ngeliat outflow yang lumayan besar. Ini kelihatan lumayan jelas investor dari institusi itu mulai taking profit, atau bisa jadi karena khawatir. Yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah ini merupakan classic capitulation atau bottom signal ya? Karena secara historical outflow yang besar diartikan sebagai ketakutan, dan ketakutan tersebut kadang menjadi indikasi bottom. Bisa juga outflow besar itu menandakan sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Untuk menjawab hal itu, kita perlu menelusuri nih, baik dari secara data on-chain dan juga data historical kapitulasi. Pertama kita ngeliat dari data on-chain dulu deh. Walaupun seminggu ke belakang ini merupakan outflow terbesar dalam setahun terakhir, kalau kita ngeliat dari data on-chain tercatat outflow-nya itu hanya sekitar 1% dari total aset under management. Jadi dari data on-chain ini, outflow-nya Bitcoin ETF itu memang jelas profit taking, tetapi bukan merupakan exit secara massal. Lalu selanjutnya yang masalah outflow Bitcoin yang besar itu biasanya menunjukkan kapitulasi dan bottom. Kita perlu ngeliat data historikalnya nih. Di sini kita munculkan data Bitcoin NUPL. Kenapa saya memakai data NUPL? Karena kita lagi ngomongin kapitulasi yang menyangkut dari sentimen market. Data ini mengukur perbedaan antara untung dan rugi yang belum terrealisasi dibagi total kapitalisasi pasar atau market cap. Angka yang positif mengindikasikan kebanyakan di market itu sedang profit, dan angka yang negatif sebaliknya. Data ini sudah sangat disederhanakan dan kita jadi gampang ngebacanya ya. Dan kalau kita ngelihat berdasarkan data NUPL ini, angka positif di atas 75% yang diarsir warna merah ini ya, itu mengindikasikan market sedang euforia dan berpotensial menjadi top lalu koreksi. Dan sebaliknya angka negatif di bawah 0% yang diarsir dengan warna hijau mengindikasikan market sedang ketakutan dan menjadi potensial buying opportunities. NUPL di sini itu ditandakan dengan warna kuning ya. Ini warnanya agak menyatu nih. Terakhir saat Bitcoin mencapai teritori euforia itu di tahun 2021 ya. Ketika harga Bitcoin di kisaran 55 ribuan itu sebelum Bitcoin mencapai puncak di 2021 dan terjadi koreksi panjang tuh. Secara historical sentimen market kapitulasi itu terjadi di bulan Juli 2022 dan juga bulan November 2022. Itu tepat di mana Bitcoin bottom dan rally all time high lagi. Di siklus sebelumnya, market kapitulasi itu terjadi pada Maret 2020, yaitu saat pandemi ya. Nggak lama setelahnya, setelah kapitulasi itu market all time high, dan di siklus sebelumnya, kapitulasi terjadi di bulan Desember 2018 sebelum menjadi bottom di bulan Januari 2019 atau 1 bulan setelahnya. Sayangnya, berdasarkan data kapitulasi ini, sekarang Bitcoin belum masuk ke fase kapitulasi ya, masih jauh banget bahkan. Angka sentimen marketnya itu masih di kisaran 39. Untuk mencapai kapitulasi itu harus di bawah 0 atau negatif. Jadi kalau kita ngelihat dari data ini masih cukup jauh untuk dikategorikan sebagai kapitulasi dan masih banyak ruang untuk terjadinya koreksi lanjutan. Dan kalau kita ngelihat rata-rata holder Bitcoin ETF itu profit. Dan kalau kita ngelihat dari data on-chain, 62% supply Bitcoin in profit. Dari data ini jelas banget masih jauh dari kapitulasi ya. Di sini kita ngomongin secara data ya, bukan dibohongi oleh hopium. Kata si A nanti akan naik, kata si B nanti akan naik, kata si Ina begitu, kata si ini begitu, bla 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 bla. Di channel ini kita ngebahas secara data ya. Materi pembahasan datanya saya jabarin. Kalau datanya bagus ya saya bilang bagus, kalau datanya buruk ya saya bilang buruk.
Suka tidak suka ya kita perlu tahu realita di baliknya. Lalu kalau untuk teknikalnya gimana? Sebelum masuk ke teknikal, bagi yang udah nonton sampai detik ini dan ngerasa terbantu, klik tombol like dan subscribe-nya. Supaya kedepannya bagi kalian yang niat belajar itu nggak ketinggalan update-nya. Kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Mungkin konten yang ngasih harapan dan membuat nyangkut lebih parah itu lebih cocok sama kalian. Lanjut nih kita ke teknikal. Oh ya, sebelum masuk ke chart, lusa itu ada FOMC ya. Ini hari Kamis jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Masalah suku bunga itu udah dipastikan nggak ada penurunan. Jadi masalah suku bunga dan di press conference-nya mungkin agak boring. Kecuali Jerome Powell menyinggung masalah keretakan di ketenaga kerjaan yang berpotensi lebih parah, atau dia menyinggung masalah ekonomi stagnan dan juga menambah likuiditas untuk short-term treasury bills. Desember lalu The Fed itu mengumumkan untuk melakukan pembelian short-term treasury bills ya. Per bulannya itu angkanya 40 billion. Simpelnya kalau lusa Jerome Powell ada menyinggung hal ini dan angka atau nilainya ini ditambah, hasil output ke market itu bisa bullish, begitupun sebaliknya ya, kalau dikurangi ya bisa bearish. Namun harap paham yang dilakukan oleh The Fed ini bukan merupakan quantitative easing atau bukan cetak uang. Ini short term treasury bills yang harus dikembalikan, bukan stimulus. Dan The Fed itu nggak akan melakukan QE sebelum suku bunga mendekati nol. Jadi kalian jangan salah paham di sini ya, ini bukan merupakan QE. Lanjut nih kita ke chart supaya nggak kepanjangan. Di update video sebelumnya itu udah dijelaskan yang di sini ya. Di video ini saya udah ngejelasin tentang potensi pergerakannya Bitcoin. Kita putar videonya sebentar ya. Kalau secara lancar, ini masih valid untuk terbentuk 5 wave. Yang perlu diwaspadai oleh short seller adalah wave 5 ini itu bisa extend sampai ke teritori 98 ke 99.000. Sekalipun kita naik ke 99.000 bukan berarti penurunan terakhirnya ini invalid ya. Ada kalanya nanti kita akan melihat satu penurunan terakhir ke teritori 76 ribuan atau bahkan ke 70 ribu, dan itu membuat banyak orang panik. Saya nggak tahu berita apa nanti yang akan dibuat ya untuk tanda kutip menjelaskan ke awam kenapa harga jatuh. Berita itu bisa dibuat ya, jadi jangan trading berdasarkan berita. Untuk short term perhatikan big resistance. Nah, seperti itu. Kita udah expect ada kenaikan dulu sebelum adanya penurunan. Di video yang ini juga dijelaskan ya potensi kenaikannya itu sampai berapa. Nah, kita udah ngeliat tuh Bitcoin naik ke kisaran 98 ribuan, sekarang ada penurunan lagi. Ada yang menyangkut pautkannya harga naik dan turun itu karena invasi, masalah US Venezuela dan US Greenland kemarin ya, atau karena hal lain apalah gitu bla bla bla. Nggak usah pusingin hal begitu. Kenapa saya bilang nggak usah pusingin hal seperti itu? Karena kalau kalian trading menggunakan berita, yang ada nantinya banyakan ruginya. Berita itu bisa dibuat dan sifatnya itu lagging atau terlambat. Kalau trading ya kita lihat chartnya, pelajari candlesticknya. Investing pun juga sama, kita pelajari fundamentalnya, bukan lihat beritanya. Ada satu investor legendaris itu bilang seperti ini, "Show me the charts and I will tell you the news." Hal seperti ini tuh masih belum relate sama orang yang masih baru belajar trading dan investing. Apalagi kalau nggak ngerti tentang teknikal. Karena dari chart aja itu mengandung banyak informasi untuk memprediksi pergerakan masa mendatang. Kembali lagi ke Bitcoin, di Bitcoin ini dari beberapa minggu sebelumnya ya, video 2 minggu lalu bahkan. Kita udah memprediksi harga berpotensi naik, lalu ada penurunan lanjutan menuju ke wave 5 yang terakhir. Prediksi kenaikannya juga cukup akurat sampai ke kisaran 98 ribuan. Nah, kita udah ngeliat ada kenaikan, sekarang udah mulai masuk nih ke fase penurunan lagi. Yang masih belum terbukti sekarang adalah area bottom penurunannya ya. Yang nggak penting kita hapus-hapusin dulu deh. Pergerakan Bitcoin ini udah clear banget, fase wave 4 sangat besar, potensinya udah selesai. Ini fase wave A, 3 wave ya. Lalu penurunan 3 wave dari wave B dan 5 wave naik dari wave C-nya. Yang saya lihat sekarang Bitcoin itu udah masuk ke fase wave yang terakhir nih, yaitu fase dari wave 5. Ekspektasi saya kurang lebih coret-coretan seperti inilah. Pergerakan belakangan ini udah confirm membuat lower low nih ya. Ini bahkan di break juga level pentingnya. Dari lower time frame, bentuknya ini udah 5 wave ya, yang artinya wave satunya udah berpotensi selesai di sini. Kebetulan juga kita ngeliat ada bullish divergence yang kebentuk di sini. Ini time frame 4 jam. Output bullish divergence itu biasanya adalah melemahnya seller dan terjadi konsolidasi atau terbentuk bullish price action. Karena ini time frame 4 jam, jadi bullish price actionnya ya terjadi di 4 jam aja. Untuk short term 3-4 hari ke depan, kemungkinannya kita ngeliat Bitcoin itu akan ngerevisit lagi area resistensinya di kisaran 93.500-an. Antara level ini ya kira-kira itu 93.200 sampai 93.700. Sekalipun itu di breakout, waspada fake out lagi seperti yang terjadi di sini dan di sini. Di 90.200-an ini juga ada resist nih ya. Kalau kita ngeliat dari liquidation heat map,
di kisaran 90.200 sampai 90.800. Itu bertepatan sama short term, dan kalau kita naik ke weekly, liquidation heat map ada di 93.300-an. Nah, itu level resistance yang di atasnya lagi nih, kisaran 93.200 sampai 93.700-an. Output dari bullish divergence antara ketahan di resist ini atau di atasnya lagi. Waspada dari dua tempat itu, seller masuk kembali lagi ke market yang nantinya berpotensi untuk menurunkan lagi harga Bitcoin. Sebetulnya secara teknikal seperti itu aja sih, nggak perlu repot-repot. Ada banyak hal ya. Kita ini masih clear di area wave 4. Memang ada satu kemungkinan yang membuat Bitcoin bottom, tapi kemungkinan tersebut agak kecil ya. Kalau dari chart kita ngeliat ada keajaiban naik di atas 100.000. Jadi misalkan kalau ada keajaiban gitu, Bitcoin naik di atas 100.000 dan stay, Bitcoin udah masuk ke teritori bull run lagi. Sayangnya kemungkinan itu kecil banget. Jadi kira-kira seperti itu ya. Untuk trading plan, konsultasi market, dan juga koin apa dan di harga berapa saya masuk marketnya, itu tersedia di grup. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin ya. Ini video-video members only nih. Saya ngejelasin semuanya di situ. Mau diskusi sama saya juga bisa. Kontak adminnya tersedia di deskripsi ya. Join grupnya berbayar tapi murah recehan deh. Mahalan beli air mineral per harinya. Kalian mau langsung join dari membership YouTube ini juga bisa, tapi kalau mau dapat lebih murah, lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.